Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Faruqi. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya di sini akan sedikit memaparkan review jurnal dosen saya, Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH, mengenai kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebelum ke pembahasan atau ke materi inti, penelitian ini membahas mengenai kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder, sumber data sekunder tersebut mencakup bahan primer atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari peraturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menyangkut topik dan materi penelitian. Selanjutnya, kebijakan formulasi menetapkan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama atau delik agama dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dan keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalisasikan atau mengfungsionalisasikan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rangka penanggulangan kejahatan. Peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rangka penanggulangan kejahatan, dikatakan demikian karena pada tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan, dan padanya terdapat proses kriminalisasi dan proses penalisasi yang akan menjadi landasan legalitas sebagai tolak ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh atau mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum. Menurut Badan Nawawi Arif, terdapat beberapa pertimbangan atau alasan kriminalisasi yang ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut bertentangan dengan kesusilaan agama dan moral Pancasila. Dan kedua, tindakan tersebut membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara. Yang ketiga, tindakan tersebut menghambat tercapainya pembangunan nasional. Dan sekian review dari saya. Untuk kesimpulannya, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk mengatur kehidupan dan kerukunan hidup antara umat beragama yang di dalamnya mengingat negara Indonesia merupakan negara yang multi agama, multi etnik, dan multi ras. Pengaturan ini salah satunya dilakukan dengan mencantumkan delik-delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dan hal ini semata-mata dilakukan untuk mencegah atau menghindari konflik-konflik antar umat beragama dalam jangka waktu yang panjang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.